Selamat pagi guys. Kali ini saya akan beritahu kepada kalian terkait cara pengurusan akta kematian ditambah pecah KK sekaligus perubahan status perkawinan. Yang mula-mula saya pernah mengupload mengenai pengurusan akta kematian itu di situs Klampit versi pertama. Kali ini telah dirilis Klampit Surabaya itu menjadi versi kedua. Jadi kalian bisa lihat ya, tampilan kali ini lebih cakep lagi guys daripada yang versi pertama. Itu saya akui ya, mengenai website Klampit versi kedua ini lebih bagus. Oke. Lantas apa saja dokumen yang perlu disiapkan? Yang pertama, KK. Yang kedua, KTP saksi 1, KTP saksi 2. Kemudian surat keterangan kematian dari dokter. Itu aja. Kalau surat nikah bagi yang nikahnya zaman dulu kan banyak sekali ditemukan mengenai ejaan yang salah atau tanggal umurnya itu dituakan. Kalau memang ada kendala kepenulisan tersebut, tidak perlu di-upload buku nikahnya karena di situ tertera opsional ya, bisa diupload jika benar. Jika ada kekeliruan dalam penulisan tidak perlu diupload ya, karena nanti itu akan menimbulkan masalah ya, karena ini bentuknya online. Jadi ada keterangan opsional, jika benar dalam penulisannya silakan diupload. Jika dikoreksi ada tulisan yang salah, tidak perlu diupload. Cukup KK, KTP saksi 1, KTP saksi 2, kemudian keterangan kematian dari dokter. Itu saja ya guys ya, yang perlu disiapkan. Sudah saya himbau kepada viewer-viewer saya pribadi. Selanjutnya kita akan klik akte kematian. Cekidot. Di sini pelapor akan mendapatkan sebuah pertanyaan dari CS-nya ya, yang kita sebut cak takon. Pertanyaan pertama yang perlu kita jawab dengan benar. Apakah jenazah masih tercantum dalam KK? Jawabannya iya. Apakah yang meninggal memiliki NIK? Jawabannya juga iya. Yang ketiga, apakah jenazah sendirian dalam KK? Ini jawabannya tidak, dikarenakan yang meninggal ini adalah suaminya dan masih ada istrinya dan masih ada satu anaknya yang belum menikah. Makanya kita pilih tidak. Apakah pada KK jenazah terdapat anggota keluarga yang berusia lebih dari 17 tahun? Jawabannya iya. Apakah jenazah berstatus sebagai kepala keluarga? Jawabannya iya, karena yang meninggal suaminya. Yang terakhir, apakah jenazah berstatus kawin tercatat? Ini kita jawab iya. Jadi pertanyaan itu semua perlu dijawab dengan benar sehingga kita bisa melanjutkan untuk pengisian formulir yang pertama, data pelapor, data kematian, data orang tua, dan data saksi 1 dan saksi 2. Kita akan mulai. Nah, untuk pengisian data pelapor ini
kalian perlu mengisi secara benar dan jangan salah ya. Ingat-ingat, pengisian data pelapor jangan sampai salah dalam kepenulisan ya. Harap hati-hati. Oke, kita akan lanjutkan. Pengisian data pelapor. Yang pertama, kita menginput NIK pelapor, nama lengkap pelapor, jenis kelamin, nomor KK, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, hubungan pelapor dengan jenazah, RW, RT, kewarganegaraan, email pelapor, nomor telepon, lokasi, tanda tangan, dan foto selfie. Jadi, siapkan perangkat yang ada kamera depannya. Kebetulan kita memakai perangkat laptop dan ada kamera depannya. Kalau pakai HP ya silahkan. Kan HP kan sudah dilengkapi fasilitas kamera depan. Nah, tinggal difoto pakai kamera depan. Jika sudah, kita klik simpan. Kita akan mengisi selanjutnya, yaitu pengisian mengenai data kematian. Kita akan mengisi NIK, nama lengkap, jenazah, nomor KK, provinsi, kota, kecamatan, kelurahan, RW, RT, tanggal kematian, kewarganegaraan, sebab kematiannya apa, jamnya jam berapa, tempat kematian dari kota, tempat kematian negaranya di mana, kemudian yang menerangkan kematian ini adalah dokter, karena lebih akurat yang dari kedokteran ya guys ya. Kita pilih dokter. Jika sudah semuanya lengkap, kita klik simpan, kemudian kita akan melanjutkan ke data orang tua. Oke, data orang tua apa yang kita siapkan? Kita akan klik terlebih dahulu data orang tua. Nah, di sini data orang tua kita bisa lihat di KK. Jika tidak hafal dengan nama ibu dan nama bapak dari jenazah, ini yang perlu diisi hanya namanya saja ya, nama ibu dan nama ayah. Karena saya yakin bagi semuanya ya yang hidup di era ini itu ketika ditanyai tanggal lahir, kemudian ditanyai NIK dari orang tua yang telah meninggal tersebut, itu jarang tercatat. Ya kan? Jarang tercatat. Syukur-syukur kalau orang tua yang dahulu itu punya lengkap dari desa, itu malah lebih bagus. Jadi kebanyakan yang tercatat di KK hanya nama ibu dan nama ayah dari jenazah tersebut. Jadi nggak perlu dipaksakan mengingat-ingat tanggal lahir, tempat lahir, bahkan NIK tidak perlu dicantumkan karena di situ ada keterangan opsional ya. Bisa diisi jika ingat, dan tidak ingat tidak perlu diisi. Cukup tuliskan nama ibu jenazah dan nama ayah jenazah. Paham ya? Selanjutnya kita perlu mengisi data saksi. Ada saksi 1 dan ada saksi 2. Kalau data saksi ini bisa dari anggota keluarga lainnya. Jadi nggak perlu mencari tetangga ya, karena kita memiliki keluarga lainnya. Cukup ambil 2 saksi dari anggota keluarga kita yang lainnya. Ingat, yang beda kakak.
Oke. Lebih baiknya beda kakak ya guys ya. Jangan yang satu kakak. Kita sudah siapkan. Kita akan mengisi mulai dari nama saksi 1, NIK saksi 1, tempat tanggal lahir saksi 1, tanggal lahir saksi 1, alamat saksi 1, kewarganegaraan saksi 1. Begitu pula nama saksi 2. Sama persis dengan yang saya sebutkan pada saat pengisian saksi 1. Jika sudah selesai, kita akan klik simpan. Oke. Jika telah selesai semua, otomatis sistem akan menjawab, "Terima kasih, silakan melanjutkan untuk mengunggah dokumen-dokumen yang diperlukan di bawah ini." Oke, kita akan klik unggah. Untuk klik unggah, kita perlu mengupload dokumen. Yang pertama, surat keterangan kematian dari kedokteran. Dokumen yang kedua, kita mengupload KK jenazah. Yang ketiga, KTP saksi 1 dan KTP saksi 2. Jika sudah selesai, kita akan klik simpan. Oke. Selanjutnya akan ada pemberitaan dari sistem. Terima kasih sudah melengkapi semua data dan persyaratan. Yang akhirnya sistem memberikan e-kitir, bukti permohonan kepada kita. Nah, e-kitir ini bisa diunduh, kemudian dicetak, diabaikan juga tidak apa-apa, dikarenakan e-kitir ini menandakan permohonan kita telah diterima dengan baik oleh mereka. Yang terakhir, berkas sudah jadi. Yang pertama, akte kematian. Yang kedua, kartu keluarga telah diperbaharui. Cukup sekian dari saya mengenai panduan pengurusan akte kematian, pecah KK, dan perubahan status perkawinan di Klampit Surabaya versi kedua ini. Dan bagi kalian yang menonton belum subscribe channel ini, bahkan yang belum like video yang tayang pada hari ini, silakan klik like dan bisa disebarkan kepada teman-teman sekalian. Barangkali mereka membutuhkan pengurusan akte kematian secara mandiri, bisa dari rumah dan bisa dicetak dari rumah juga. Sampai jumpa di lain waktu. Salam saduluran salawase. Salam sehat. Bye-bye.